Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Kali ini kita akan menemui Mbah Man Ponco. Dan pada kesempatan malam hari ini teman-teman, kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mbah Man Ponco dengan tema yang berbeda teman-teman. Nah, tema yang akan diunggah kali ini penuh dengan misteri, penuh dengan kegoibannya, penuh dengan kemistisannya teman-teman. Maka dari itu teman-teman di sini tetap ikuti, tetap tonton, tetap stay agar kalian bisa tahu teman-teman apa yang pernah dialami oleh Mbah Man Ponco teman-teman. Nah, akan terlebih dahulu teman-teman di sini tekan like, comment, subscribe dan tombol lonceng agar notifikasi di beranda kalian muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan, kalau bisa siapkan rokok, kopi biar kita nontonnya enjoy gitu. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbah Man Ponco. Selamat malam Mas Yek. Malam ini kita berada di lokasi hutan di wilayah Kediri Mbah. Ini nanti kita pembahasan ini masalah apa Mbah? Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas misteri TTW. TTW itu apa? Hutan atau apa? Itu di puncak hutan paling atas Wilayah Kediri ya? wilayah Kediri, betul. Oh iya. Monggo Mbah, itu ceritanya gimana awalnya Mbah? Baik Mas Yek, kita akan membahas misteri yang ada di TTW. Jadi gini, apa yang dikatakan TTW? TTW itu istilah kuno. Jadi TT itu termasuk jin setan pri prayangan tetean. Tapi asal mulanya jadi dengan nama tetean, maka kata itu dikatakan TTW. W itu artinya adalah usil. Jadi jin usil gitu ya Mas? Iya, usil. Di TTW itu ada beberapa banyak hal yang harus kita kupas. Yaitu pertama itu ada sebuah masjid yang itu ya dihuni jin. Masjidnya itu goib ya Mbak? Masjid goib itu besar, termasuk ada pondok. Dulu sebelum ada listrik atau aspal masuk di Sanjaraan, TTW itu tiap Jumat malam siang menjelang Jumatan itu beduknya pasti berbunyi. Itu jadi bukan satu orang yang mendengar, itu sampai didengar sampai di desa Anjaraan itu semua dengar. Jadi di situ ada dua pokok, ada dua pondok. Nanti yang berikutnya akan kita sampaikan sesi berikutnya pondok mana yang akan kita bahas. Pada malam hari ini kita akan membahas pondok yang ada di TTW. Apakah misteri yang ada di TTW ini kita kupas pada awal, kalau tidak salah kejadian di 1959 itu yang bernama Mbah Towo. Mbah Towo itu dulunya mencari kayu bakar di situ. Mencari kayu bakar itu tepat jam 12 itu TTW pasti mengingatkan siapapun yang beraktivitas di situ, baik itu mencari kayu bakar atau mencari rumput atau bercocok tanam di situ, suruh berhenti dengan jin penghuni TTW.
Lah kebetulan Mbah Towo itu sudah mendapat kayu bakar itu 1 pikul ya. Jadi 2 bongkok itu sudah siap dibawa pulang. Itu sebetulnya sudah diingatkan, Towo ini pukul 12 istirahat, waktunya orang istirahat, waktunya orang sembahyang. Itu mengingatkan seperti itu. Itu maksudnya yang mengingatkan siapa, Mbak? Yang mengingatkan itu makhluk halus yang tidak kelihatan, itu pasti siapapun pasti diingatkan di situ. Posisi siang itu ya? Mal siang hari. Itu maksudnya wujudnya suara tok gitu toh, Mbak? Iya, itu masih berbentuk suara. Lah setelah itu Mbah Towo itu mencari tambahan kayu bakar. Sebetulnya tidak banyak ya, tambahannya cuma sedikit. Akhirnya diingatkan tidak mau mendengar yang mengingatkan. Akhirnya Mbah Towo itu tiba-tiba dia sudah di atas pohon dondong hutan. Jadi istilah Jawa ngarani dondong alas. Dondong maksudnya buah kedondong gitu. Buah kedondong, tapi itu dondong apa itu? Kuno lah hitungannya, apa itu besar sekali dondongnya itu. Jadi Mbah Towo itu bersama kayu bakar yang dia pikul itu sudah di atas kurang lebih 4 meter dari permukaan tanah. Nah itu ketahuan karena 3 hari 3 malam ndak pulang, akhirnya keluarganya kan bingung, akhirnya dicari kemana-mana ndak ketemu. Ada salah satu keluarga 3 hari sebelumnya pernah berjumpa di TTW mencari kayu bakar. Nah akhirnya warga berbondong-bondong ke tempat TTW mencari Mbah Towo. Nah itu Mbah Towo waktu mencari itu belum tahu di mana letaknya Mbah Towo, tidak tahu. Akhirnya Mbah Towo itu berteriak-teriak tapi tidak jelas gitu Mas. Tidak jelas. Akhirnya setelah ditengok di atas pohon dondong hutan itu, ternyata dia di situ masih mikul kayu. Ini kalau dipikir skala logika tidak masuk akal ya. Okay. Bagaimana dia bisa membawa kayu bakar sekian, kurang lebih kalau dua ikat ya, 2 ikat itu beratnya kurang lebih ya sekitar 60 sampai 70 kilo. Tapi kalau kita pikir secara logika kan tidak masuk akal kan gitu. Nah akhirnya bagaimana kita secara menurunkan, akhirnya salah satu warga itu naik supaya kayu yang ada di pundak dari Mbah Towo itu diturunkan dulu, jadi dijatuhkan maksudnya ya, dijatuhkan. Akhirnya setelah jatuh, akhirnya dibawakan tambang oleh warga, akhirnya digeret dengan tambang. Dulu tambangnya dari bambu, bukan dari, kan sekarang kan komplit ya dari plastik tapi dulu ndak ada plastik, ndak ada, pasti bambu tadi ditampar. Itu dulu lah kalau tempat saya ngarani dadung ya, itu pasti dari bambu, jadi bambu apus namanya, itu dibikin tampar. Akhirnya setelah apa itu nyampe di tanah, ditanya belum bisa menjawab ya. Terus akhirnya diajaklah pulang. Setelah pulang di rumah dimandikan baru ditanya, lah kamu sampai kejadian situ tapi Mbah Towo tidak sadar bahwa dia itu di atas pohon, tidak sadar. Ditanya itu alasannya dia sudah di kota dengan menjual kayu bakar. Tapi kebanyakan di kota Kediri itu dari pandangan Mbah Towo itu bukan orang Tionghoa tapi orang Belanda. Maka dari itu menawarkan kayu bakar, satu pun tidak ada yang menawar kayu bakar Mbah Towo. Itu ditanya keterangan dari Mbah Towo seperti itu. Mohon maaf Mbak, tadi berarti selama 3 hari beliau Mbah Towo itu nggak makan, nggak minum? Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Soalnya alamnya kan sudah ganti Mas. Jadi perasaan Mbah Towo itu sudah di kota Kediri. Jadi maka dari itu dia kan dulu ndak ada apa ini, ndak bawa uangnya. Jadi wis
Di situ kebetulan tidak merasa lapar dan tidak merasa haus dan tidak merasa ngantuk. Tadi tidak sadar kalau di atas pohon dia sudah 3 hari 3 malam. Itu loh Mas. Tadi sadar dia setelah diturunkan warga, ditanya di rumah, akhirnya cerita. Dan selanjutnya ada lagi orang yang menggarap tanaman di situ, bercocok tanam Mas ya. Bercocok tanam ya seperti itu. Diingatkan kalau jam 12 tolong berhenti bekerja, ini waktunya orang sembahyang. Nah orang itu tetap, jadi maksudnya mau berhenti tapi masih meringkesi alat-alat anu gitu, langsung ada batu dari atas itu langsung di terjunkan ke bawah. Nah akhirnya orang itu kan lari, soalnya batunya kan besar, batu itu sebesar ya besar lah batu ini. Tapi ternyata batu itu jatuh di mana ndak tahu. Gitu loh Mas. Maka dari itu orang yang bercocok tanam di situ akhirnya kan mikir, lah ini kejadian seperti ini seperti apa, tadi kan akhirnya mikir. Nah selanjutnya setelah itu musim kemarau, dia di situ membuat arang. Jadi arang itu kayu ditanam, layu dibakar, dibikin arang ya. Kalau di sini arang, tapi bahasa Indonesia apa saya enggak paham arang, ya, tapi arang. Kan arang ya, arang. Nah di situ ada 2 orang. Nah yang satu menunggu di bawah pohon itu, jadi ada sebuah madu itu jatuh dari atas. Apa? Madu yang masih madu botolan lebah. gitu. Madu lebah. Enggak, maksudnya yang jatuh dari atas tuh langsung bersama botolnya gitu. Enggak, tadi utuh gitu. Ketes maksudnya ya. Ketes, tadi netes. Lah orang yang itu berpikir di pundak atau di anu kok basah tapi kok pliket. Setelah dia melihat ke atas, ternyata di situ ada lebah-gong. Lebah-gong itu rumahnya sangat besar ya, kalau dibilang kalau nongko paling besar itu kurang besar. Pokoknya besar sekali, itu namanya lebah-gong. Jadi mengeluarkan madu, ketes terus. Tapi dia kan tidak berani bilang apa-apa. Lah temen sing satu itu enak-enak yaitu membawa air itu ngocori areng tersebut. Dan akhirnya jin yang menunggu di situ kan agak marah. Dan akhirnya areng itu tiba-tiba berhamburan sendiri-sendiri. Jadi seperti ditiup angin lah, tapi kan berhamburan. Akhirnya orang 2 itu kan ketakutan gitu. Ketakutan, yang ditakutkan nanti kalau hutan itu terbakar seperti gimana gitu. Jadi akhirnya dia lari. Warungnya masih dalam keadaan menyala itu. Iya, masih keadaan menyala. Tapi dia berhamburan, jadi berhamburan ke atas. Kayak kena angin gitu. Ya, seperti ditiup angin. Itu akhirnya kemana-mana. Jadi akhirnya orang 2 itu yang membuat areng kan takut gitu loh. Takut, akhirnya lari dia istirahat sampai jam 1:30, 2. Terus kembali lokasi, ternyata di situ areng itu masih terendam dengan baik. Lanjut akhirnya di situ diingatkan sama jin penunggu situ. Jadi akhirnya sekarang kalau sudah waktunya kerja enggak apa-apa. Kalau diingatkan itu harus berhenti. Menurut apa yang kita sampaikan. Yang perlu kamu ingat, kalau jam segini waktunya sembahyang. Tapi ternyata di situ memang ada masjid sangat besar termasuk pondok. Kalau di alas Kediri itu ada 2 pondok, besok
episode selanjutnya akan kita bahas satunya di mana nanti kita bahas karena penghuninya sudah berbeda. Yang selanjutnya, jadi tidak menjelang lama itu ada seorang paranormal, Mas. Seorang paranormal itu mencari rumput di situ. Lah mencari rumput, kebetulan ya kejadian setiap jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit itu sudah mendapat 2 ikat, sudah dibentuk siap dibawa pulang, diingatkan. Lah paranormal itu namanya Pak Panidi, seorang paranormal desa Jaraan. Pak Panidi diingatkan pukul sekian tolong berhenti mencari rumput, ini waktunya orang sembahyang. Nanti pukul sekian ini pukul berapa ya? Pukul 12 siang itu kan waktunya orang sembahyang. Tolong berhenti mencari rumput, ini sudah pukul 12. Ini waktunya orang sembahyang. Nah, Pak Panidi itu tidak tadi mengabaikan apa yang disampaikan jin yang ada di situ. Cuma akhirnya mencari tambahan cuma sedikit sebetulnya, enggak banyak. Nah, Pak Panidi itu mendengar suara, jadi kerkot gitu. Ternyata di situ rumput yang sudah siap dibawa pulang dihabiskan sebuah labang yang namanya babat talo. Dicatat Mas ya, namanya babat talo. Masih gimana itu? Masih tadi gimana itu, Mbak? Jadi gini, labang, ini kalau bahasa Indonesia nipan ya. Nipan sebesar itu kurang lebih panjangnya 2,5 meter panjangnya itu ya. Besar ya Pak, jadi Ya kita bayangkan kalau 2,5 panjangnya itu lebarnya hampir 1 meter, itu kira-kira besar Pak, kecil kita bayangkan sendiri ya. Dan gitu. Jadi rumput 2 ikat itu dihabiskan tadi dihabiskan seperti dililit ya. Dihabiskan, jadi 2 ikat itu sedikit pun tidak menyisa sama sekali bersama pikulan yang terbuat dari bambu itu habis. Lah melihat ada nipan sebesar itu, sepanjang itu, akhirnya Pak Panidi itu tidak bisa lari Mas. Jadi seperti orang lumpuh. Akhirnya dia itu turunnya melorot. Jadi sikil digerakkan tidak bisa. Rangkak gitu Mas. Iya gimana ya, digerakkan tidak bisa. Jadi akhirnya dia itu melorot. Jadi geser kan tempatnya kan mereng. Melorot itu akhirnya bareng sudah agak jauh kan tetap diawasi, tapi Ivan itu tetap di situ malah berdiri kan gitu. Loh, Nipane berdiri? Tadi berdiri sama makan rumput dedaunan yang ada situ. Tapi kalau kita analisa secara logika, kalau sejenis nipan itu tidak mungkin makan rumput, apalagi pikulan yang terbuat dari bambu itu kan panjangnya pikulan itu kurang lebih 1,5 meter ya. Itu sampai dilalap habis itu kan secara logika kan nggak masuk akal kan gitu. Iya. Lah akhirnya dia pulang itu cerita sama keluarga, akhirnya jatuh sakit ya. Pak Panidi itu jatuh sakit, akhirnya kurang lebih sakit itu tidak ada 7 hari, akhirnya meninggal dunia. Mungkin ya saking takutnya mengetahui hewan sebesar itu, jadi dia saking takutnya. Jadi di hutan Kediri itu ada 2 nipan yang sangat besar, itu yang di DDW, satunya yang di Kelop itu namanya Klabang Kores. Nanti kita ceritakan apabila episode sudah
kita membahas di kelop apa fungsi dari kelabang gores. Ini kita lanjutkan setelah beberapa hari Pak Panidi meninggal. Di TTW itu dihuni 2 siluman katak, namanya apa itu, katak plentus ya. Katak plentus itu biasanya dia itu tidak pernah muncul, tapi pasti dia di dalam tanah, itu namanya katak plentus. Nah, 2 katak ini pernah membuat gara-gara kalau dibikin itu meletus gimana ya, tapi ini fakta. 2 kali bahwa itu di TTW pernah mengeluarkan lahar walaupun tidak besar dan sekejap hilang, tapi ternyata semua pepohonan yang ada di apa itu sekitar di sumber itu sampai ke sungai Jaraan, itu semua pepohonan mati terbakar. Jadi lahar panas. Jadi waktu hujan itu, waktu kejadian kan hujannya sangat lebat ya. Memang di waktu itu ada tetangga kami yang kebetulan mencari rumput agak jauh dari TTW, itu memang pernah melihat muncul sebuah katak, itu muncul dari situ. Kalau tidak salah ini saya soalnya sudah lama ya kejadian ini, kalau tidak salah kepala 7 itu. Jadi tahun 70 ke atas lah kejadian itu. Jadi 2 kali mengeluarkan lahar itu, ini fakta ya. Jadi itu akhirnya cerita. Jadi muncul apa itu katak, namanya katak plentus itu. Kalau saya sekarang kira bekasnya masih kira. Kalau bekas lahar ini enggak lebar Mas, cuma 4 meter kalau udah salah. Enggak, kalau di 4 meter persegi itu. Enggak besar, tapi agak dalam. Kedalaman dulu waktu saya ke sana itu kurang lebih ya hampir 2 meter lah kedalaman. Tadi terbentuk seperti apa itu? Seperti itu loh, maron. Tadi memang ya berlubang, memang membekas, tapi sangat aneh itu. Itu memang 2 kali kejadian seperti itu. Tadi semua di warga Jaraan memang semua menyaksikan bahwa itu bersumber dari TTW. Memang ada yang tahu itu berbentuk katak plentus tadi. Nah akhirnya apa? Akhirnya orang iseng tahu kan cerita. Saya tahu betul munculnya apa itu katak plentus, masalah dikatakan meletus kok cuma sekedar kan gitu. Tapi faktanya akan mengeluarkan lahar panas. Yang selanjutnya di situ ada sebuah ular raksasa, itu 2, jumlahnya 2, panjangnya kurang lebih 12 meteran lah. Itu tapi dia cuma di situ kan dikurung ya, dikurung dengan jin yang penghuni di situ, tapi kan jarang sekali keluar. Apabila orang yang bekerja di situ diingatkan, bisa apa ya, tidak mengabaikan kan gitu. Jadi apabila diingatkan itu ya juga manut lah hitungan kan gitu. Karena apa, waktu saya masih aktif di situ memang sering sekali menemui kejadian-kejadian seperti itu. Jadi gini, dulu waktu saya seringkali kita sampaikan bahwa waktu malam kita bercocok tangan pasti menunggu tanaman yang di situ. Jadi waktu malam hari itu sangat keanehan yang sangat saya ingat sampai sekarang nggak bisa kita lupakan. Jadi ada sebuah ayam. Jadi ayam itu bukan ayam tadi apa itu ayam hutan ya, bukan ayam tapi ayam bukan itu ayam goib lah. Iya goib itu, tapi bentuknya kan ayam.
tapi bukan sing jago tapi sing babon gitu loh Mas. Babon tadi kelihatan itu kita pegang ya apa itu ndak mau kemana-mana yes dipegang yes mano, tapi setelah mau di apa kan dulu di sana kan kalau bengi kan pasti, kalau malam kita kan pasti menyalakan apa itu api. Lah maksudnya akan kita masak gitu loh. Jadi akan kita masak, lah bareng kita ambilkan peso, lah tiba-tiba di situ dia tertawa. Bareng kita amati ternyata cuma kepala dan rambut yang ya akhirnya kita buang gitu Mas. Materi kepala dan rambut yang gimana rambutnya? Jadi rambutnya panjang, cuma kepala, jadi dia tertawa sambil menunjukkan giginya. Jadi itu disebut dengan gelundung plecek. gundul plecek ya? Iya, gelundung plecek bukan gundul. Gundung plecek. Gelundung plecek. Tertawa. Oh, berarti memang di DTUW ini seperti ini, banyak sekali misteri-misteri yang ada di DTUW dan lain dan sebagainya, termasuk nanti kalau ular yang kita sampaikan itu biasanya itu turunnya di sumber bawah, itu nanti akan kita kupas di sumber Soko. Itu sumber Soko itu nanti karena panjang juga, karena bukan apa itu juga membawa korban di sumber Soko itu ular itu. Korbannya juga orang jaraan juga orang seorang paranormal. Jadi kejadian seperti itu pengalaman saya waktu saya masih bercocok tanam di hutan tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri, tapi memang kejadian paling aneh di DTUW itu biasanya kalau bahasa halus itu munculnya kan malam. Tapi di DTUW itu juga bisa siang hari juga muncul kan gitu, suatu keanehan bagi kami. Nggih, maaf Mbah. Iya. Itu tadi katanya setiap jam 12 siang nggih. Iya, Itu yang diingatkan berupa suara itu apa khusus orang yang bekerja gitu, yang mencari rumput atau mencari kayu di hutan gitu yang diingatkan Mas? Yang diingatkan kan gini, bukan cuma orang yang bekerja atau mencari rumput atau mencari kayu bakar, tidak. Semua orang yang mempunyai kegiatan apapun di situ harus berhenti. Jadi tidak peduli orang itu mencari apa, kegiatan apapun harus berhenti. Berarti Satu misal ada orang yang kemah di situ, mendirikan kemah harus berhenti dulu. Soalnya dia sudah mengingatkan ini waktunya orang sembahyang, orang sholat lah maksudnya kan gitu. Memang dulu sebelum listrik masuk ke desa, termasuk itu pasti dulu kan belum ada member kan, tiap masjid kan beduknya kan bunyi tiap Jumat itu yang bunyi paling dulu itu pasti DTUW dengan sumber secang itu pasti bunyi. Jadi didengarkan dari kampung ya dengar. Tapi memang keras bunyinya. Tapi kalau dilihat dengan mata lahir nggak bisa. Mata lain nggak bisa. Cuma dengar bunyinya aja. Bunyinya. Tapi kalau memang akhirnya dia penampakan akhirnya muncul kan gitu. Jadi mungkin ya seperti yang kita sampaikan, seperti gundung kerja akhirnya kan nampak seperti lipan kelabang Bapak Talo tadi kan nampak. Kan itu gitu. Tadi apakah berupa pondok gitu ya Mas? Memang pondok masjidnya memang besar itu. Berarti ada santri yang pernah ke situ? Maksudnya santri yang pernah berkunjung ke situ gitu? Maksudnya santri sing orang apa bahasa lembut? Orang. Orang itu yang ada yang pernah ke situ itu di Sumber Cecang Mas, itu pernah terjadi. Kalau enggak itu belum lama sebelum corona, ingat saya belum corona memang ada, tapi di Sumber Cecang bukan di situ. Bukan di situ ya. Jadi kan gini,
di hutan di Kediri, di wilayah kami itu tadi kita sampaikan ada 2 pondok, yang satu di Sumber Cecang, yang satu di DTW. Memang yang sering dikunjungi orang yang seperti kita itu memang di Sumber Cecang. Itu nanti kita kupas setelah kita membahas Sumber Cecang itu, karena apa, yang mengunjungi itu orang Pat, itu orang Jawa Barat, tapi orang Banten. Itu sih yang menyuruh, itu kiainya sendiri. Itu Sumber Cecang bukan DTW. DTW itu sangat sakral. Jadi walaupun Sumber Cecang itu sakral, tapi DTW lebih sakral. Tadi kita sampaikan bahwa ada nipan, 2 nipan raksasa yang unik di hutan kami. Tadi kita sampaikan ada 2, yang satu di DTW, yang satu ada di Kelop. Nah, nanti Kelop misterinya seperti apa nanti kita kupas setelah kita membahas Kelop. Sebetulnya banyak Mas, misteri yang ada di Gunung Klothok itu banyak sekali. Kalau soalnya setiap tempat itu misterinya berbeda. Kemarin kita membahas masa Ngelemi, sebelum Ngelemi Sumber Bandung sampai ini belum sangat mengerikan. Sumber Jambangan lebih ngeri juga. Sebetulnya di Gunung Klothok itu misterinya sangat ngeri semua. Tapi kita sebagai warga sini, jadi pengalaman apa yang ada yang di gunung ini kita kupas semua. Tadi kita gali lah. Tadi seperti apa, tadi pengalaman waktu saya masih muda dulu. Tadi masih menjadi gembala sapi, termasuk bercocok tanam di situ. Tadi saya sangat paham betul misteri-misteri yang ada di Gunung Kota Kediri, khususnya di wilayah Mojoroto. Itu sangat dikenal. Itu seperti itu ya Mbak ya. Tapi untuk hari ini ya kan Mbak, ini saya lihat ada yang berbeda dari Mbah Man Poncong. Nah, yang berbeda itu ageman ini Mbah, yang menjadi daya tarik tersendiri ini. Nah, ini termasuk pecut ngoten Mbah. Lah ini namanya ceplaan. Ceplaan. Betul. Oh, ceplaan yang Mbak maksud itu kemarin tuh kayak gini Mbak. Tapi ini betul. Terbuat jadi dari gini, apa Mbak? Ini dari batu. Ada dari rubi, dari kan macam ini. Memang kita kombinasi biar kelihatan antik lah. Oh gitu. Iya. Jadi kan gini, perbedaan, maka dari itu saya sampaikan bahwa saya ini keluarga dari petani, dari paham betul ya. Yang harus kita pahami ada 2 versi, pecut sama ceplaan. Jadi sekarang kalau ceplaan dia dikatakan pecut ya dikatakan pecut kan gitu. Sebetulnya kan enggak, beda ya. Beda. Kalau ceplaan itu terbuat dari lidi kelapa. Atau lidi dari aren, itu nama ceplaan. Kalau dinamakan pecut itu terbuat dari jalin. Jadi maka dari itu dulu kalau kita waktu meluku dulu ya. Jadi kalau sekarang kira-kira ya dikatakan luku karena ada luku mesin ya. Dulu lukunya kan ditarik dari lembu atau kerbau. Itu pasti pakai pecut dari jalin. Nah, pakai ceplaan seperti ini tidak bisa. Bagaimana tidak bisa, pasti pakai pecut. Tadi jalin bentuk panjang, tapi cuma ada dinamakan opat-opat itu tadi terbuat dari dulu dari serat nanas, sekarang kan dari rapia kalau tidak salah ya. Dulu dari serat nanas Mas. Maka dari itu orang pengembala dulu itu memang sangat ditakuti dengan bahasa siluman. Oh iya, itu sangat jelas. Mbah, mohon maaf mau tanya lagi. Ini seandainya sekarang, zaman sekarang maksudnya itu kalau di DTW kita kalau lagi tetap kalau melakukan aktivitas jam 12 siang itu apa tetap ada suara nggak ada rupa gitu Mbah? Tetap diingatkan Mas? Mungkin karena saya sudah lama ya ada ke sana. Mungkin kurang lebih saya ada ke sana 40 tahun lebih. Ya, mungkin kalau sana tidak berubah Mas. Cuma yang berubah cuma satu, yaitu beduk itu.
Karena beduk itu sekarang Sudah hilang. bunyi apa? Karena tertawur dengan membran. Sekarang kan pakai mic itu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau beraktivitas di sana, kalau jam sekian tetap diingatkan. Tetap diingatkan. Itu memang sangat sakral di sana itu. Oke Mbah, untuk pembahasan hari ini saya anggap sudah selesai ya untuk Ya DTW. mungkin untuk teman-teman warga Kediri dan mungkin dari luar Kediri, kalau ingin pergi ke lokasi TTW itu bisa dicoba nanti sekitar jam 12 siang. Siang ya. Nanti mungkin ada suara, nggak ada rupa, asalkan harus melakukan aktivitas. Nah, benar sekali. Itu pun juga nanti bisa kita menemukan sebuah hewan yang sangat mengerikan. Seperti Iya, kelabang seperti tadi. kelabang babat talo tadi. Jadi babat talo itu kelabang sangat raksasa, tapi ada yang lebih raksasa lagi. Gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa, Mbah? Oke, para pemirsa, ya, kami dari Misteri Kejawen, saya Mbah Man Ponco. Seandainya para pemirsa yang penasaran ingin membuktikan, berkali-kali kita sampaikan mana yang akan dituju, saya siap mengantar asalkan siang hari, jangan malam hari. Saya siap mengantar tempat mana yang dituju, karena kita kupas itu nanti ada kurang lebih 20 lokasi. Ini baru kita kupas kalau tidak salah 6 Mas ya. Iya, iya. Jadi masih sisa 14 nanti seperti apa, nanti kita akan kupas episode selanjutnya. Jadi ini memang sangat berbeda-berbeda, mungkin seperti TTW itu hubungannya dengan mana itu memang saling berhubungan. Jadi seperti Sumber Bandung nanti ada hubungannya dengan Sumber Jambangan, dengan Selo Bale, Jedean dan sebagainya. Dulu pernah kita sampaikan bahwa di Gunung Kediri ini ada 2 pasar, yaitu pasar Sumber Bandung dan Sumber Tretes yang lebih besar. Nanti akan kita kupas semua supaya semua pemirsa bisa memahami, apabila penasaran bisa membuktikan sendiri. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini itu yang dibahas mengenai Mbah Man Ponco adalah DTW dengan kemistisannya. Banyak beberapa hal yang mungkin kita garis bawahi, dalam arti dimanapun kita berada harus berhati-hati teman-teman. Karena apa? Hidup kita itu tidak hanya sendiri, atau dalam arti kita tidak hidup dengan manusia saja, kita hidup berdampingan dengan jin, dengan syaiton, dengan beberapa bangsa gaib lainnya. Maka dari itu kita ya harus menghormati. Dan tadi ceritanya mungkin sangat seru sekali, seperti ada lipan raksasa, ada apa, katak pelebes tadi. Terus ada itu Mas, apa manusia tanpa kepala itu loh Mas. Oh ya. Dan untuk teman-teman dari Misteri Kejawen yang tetap stay mengikuti kita dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sudah menonton video kami, sudah support kami. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman di sini yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dan notifikasi tombol lonceng, dan di komen teman-teman, agar kita semakin tahu gitu dan semakin semangat membuat konten. Ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.